tes 1 2 3 tuh. Kabel ininya berarti mungkin. Takut sama Kang Apep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalal wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalal wal ikram. Amma ba'd. Hadirin sekalian, sahabat-sahabat majelis ta'lim al-muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja yang paling utama adalah anugerah berupa kenikmatan akidah, iman dan Islam kita. Juga nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita semua bisa istiqomah mutolaah kitab Kasyifatus Sajjah karya Syekh Al-Bantani yang insyaallah akan kita jalankan rutin setiap malam Sabtu. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga besar kita. Selanjutnya sholawat wa salamah semoga selalu tercurah kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yaumil qiyamah, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, malam hari ini malam yang kedua mutolaah kita. Kemarin masih pembukaan, sekarang pun masih pembukaan ya, masih melanjutkan pembukaan kita. Tadi Kang Apep request lagunya itu lagu saya juga suka itu lagunya judulnya A'tini Naya wa Ghani. Syairnya diciptakan oleh Khalil Gibran, itu makanya lagunya puitis sekali. Itu lagu jadul yang nyanyi namanya Fairuz. Fairuz itu punya asal Lubnan atau Libanon. Orangnya cantik-cantik di Libanon. Iya. Kalau itu penyanyi jadul. Kalau penyanyi zaman sekarangnya Nancy Ajram. Nah itu dari Lebanon. Lagunya kemarin yang sempat viral tuh ya top. Nah itu kalau pengen tahu penyanyi Lebanon. Itu Fairuz itu penyanyi Nasrani itu. Tapi lagunya keren. Banyak lagunya yang cakep-cakep. Bahkan dikatakan sebagai Ummi Kulsum Asani. Ya Ummi Kulsum kedua. Lagunya bagus-bagus. Saya banyak suka lagu Arab itu. Kalau dari Mesir ada Aida Al-Ayyubi, dari Saudi ada Talal Maddah itu laki-laki. Banyak lagu-lagu Arab yang cakep tuh. Tapi ya nanti satu-satu kita nyepelnya, enggak bersamaan biar ada hiburannya. Soalnya kalau mau ngaji setel apalagi qiro itu kan repot. Kalau qiro itu harus didengarkan ya masalahnya. Jadi kita enggak bisa sambil santai-santai itu kan. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, kan begitu. Fa idza quri'al Qur'an, ketika dibacakan atas Al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkanlah dan perhatikan. Maka ini saran saja buat pengurus-pengurus TKM ini, kalau mau kerja bakti atau apa jangan qiro lah, sholawatan aja. Kalau qiro nanti harus duduk dengerin gitu ya, enggak jadi kerja bakti ya kan? Gak apa-apa sambil ngopi gitu ya, tapi gak jadi kerja bakti, sholawatan aja. Atau lagu-lagu dangdutan malah gak masalah. Tambah semangat ya seperti itu. Nah kita lanjutkan pembahasan kitab Kasyifatus Sajjah kita. Kemarin pembukaan muqaddimah yang pertama, sekarang muqaddimah yang kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu lagu juga itu disadur juga oleh Muhammadiyah. Makanya kalau ada orang Muhammadiyah mesti paham lagu ini. Ya, sama Kiai Jarnawi Hadikusumo disadur jadi lagu Mars Muhammadiyah. Ya, itu lagunya juga ya kalau orang Muhammadiyah lagunya harus hafal ya. Sang surya tetap bersinar ya. Syahadat dua melingkar. Warnanya hijau berseri kan gitu. Membuatku rela hati gitu. Nah, itu lagu Muhammadiyah itu. Itu kalau lagu apa namanya lagu NU kan bikin sendiri jadi malah nggak enak. Lagu ini lagunya Muhammadiyah malah enak itu. Ya harus objektif meskipun seorang NU tapi lagunya enak lagu Muhammadiyah. Masya Allah. Itu yang nyarang Jarnawi, Kiai Jarnawi Hadikusumo, orang Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa a'ada 'alaina barakati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Nawawi al-Bantani kemudian berkata, beliau menyampaikan dalam syarahnya, qala berkata sapa al-musannifu penyusun kitab ini yaitu kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair. Jadi kata Syekh Nawawi, Syekh Salim bin Sumair ini berkata demikian. Rahimah, semoga merahmatihu kepada Syekh Salim bin Sumair atau kepada musannif sapa Allah Ta'ala. Syekh Salim bin Sumair mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini baru bismillah ya. Bismillahi ay ibtidaan ya, mengawali saya, mengawali menulis kitab ini, kata Syekh Saleh. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani yang maha belas kasih ya, kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Ar-Rahimi sifatnya Allah yang maha belas kasih kepada umat mukmin nanti di akhirat. Jadi Ar-Rahman itu sifatnya Allah kepada seluruh umat, seluruh makhluk bahkan ya, baik manusia, jin, binatang ya, di dunia ini semua mendapatkan rahmatnya Allah, semua mendapatkan kasih sayangnya Allah, semua mendapatkan anugerah dari Allah. Tapi kalau Ar-Rahim ini hanya berlaku di akhirat dan hanya untuk umat Islam saja. Ai bikulli ismin, maksudnya dengan setiap nama, min asma'iz dzati, dari nama-nama zat al-a'la yang maha tinggi, al-mausufi yang disifati bikamalil af'ali, dengan kesempurnaan perbuatan ya. Jadi yang Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan apa namanya, kulli ismin min asma'i dzatil a'la al-mausufi bikamalil af'al. Kemarin saya sudah menyampaikan ingin menyampaikan tentang tata cara baca bismillah. Jadi kalau di sini nggak disebutkan, cuman ini sebagai informasi tambahan saja. Saya sudah menyusun ya, biar nggak lupa tentang tarkibnya. Bismillahirrahmanirrahim itu menurut ilmu nahwu bisa dibaca dengan 9 cara. Yang pertama ya biasa Bismillahirrahmanirrahimi, Bismillahirrahmanirrahimi. Itu yang kedua. Mengapa dibaca Ar-Rahmani Ar-Rahimi? Karena Ar-Rahmani menjadi sifat. Jadi Bismillah itu kan terdiri dari 5 kalimat. Yang pertama itu ba ya, disebut kalimat huruf. Yang kedua ismun atau ismin ya, atau ismi. Itu yang ketiga Allah, yang keempat Ar-Rahman, yang kelima Ar-Rahim. Jadi ada 5 kalimat. Ba itu huruf jar ya. Faidahnya huruf jar itu menjadikan huruf yang ketempelan huruf jar menjadi dibaca khafad atau jar atau kasroh tandanya. Jadi mengapa pasti bismi. Allah dibaca hi juga, mengapa? Karena itu menjadi mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Mudhofnya ismi tadi. Jadi ismi dibaca kasroh karena ada huruf ba ya.
Allah dibaca kasroh karena ngikut kepada ismi bismillahi. Nah, Ar-Rahman itu menjadi sifat. Sifat itu harus ikut kepada yang disifati atau mausuf. Yang disifati siapa? Allah. Maka dibaca Ar-Rahmani karena Allahnya dibaca hi. Nah, ya, kalau jadi sifat nggak boleh dibaca Ar-Rahmanu atau Ar-Rahmana, nggak boleh kalau jadi sifat karena mausufnya Allah itu dibaca hi. Pun Ar-Rahimi pun sama menjadi sifat. Tapi ada kalanya Bismillahirrahmanirrahim itu bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahimu. Kalau Bismillahirrahmanirrahimu berarti dikotok atau diputus. Ar-Rahmanirrahimu bukan menjadi sifatnya Allah, ya, tapi menjadi khobar atas mubtada yang dibuang, ya. Mubtadanya apa? Huwa, jadi ditakdir atau dikira-kira. Jadi kira-kiranya begini, Bismillahi huwa ar-Rahmanu huwa ar-Rahimu, seolah-olah demikian, tapi huwanya dibuang. Maka kalau jadi mubtada itu harus dibaca rofa, khobarnya juga rofa, seperti itu. Maka rofa, tanda rofanya dhammah. Jadi Bismillahi ar-Rahmanu ar-Rahimu. Bisa juga dibaca Bismillahi ar-Rahmana ar-Rahima. Nah, sama dipotong, tapi ar-Rahmana menjadi maf'ul atas fa'il yang dibuang. Apa? Bismillah, takbirnya bagaimana kira-kiranya? Bismillahi ay amdahu. Bismillahi saya menyebut nama, dengan menyebut nama Allah. Amdahu saya memuji. Amdahu saya memuji. Jadi fi'il fa'ilnya itu saya memuji kepada siapa? Ar-Rahmana, pada zat yang maha rahman. Amdahu ar-Rahima, saya muji kepada zat yang maha rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ar-Rahima juga boleh, asal tahu bacanya nggak apa-apa. Atau Bismillahirrahmanirrahim ar-Rahima, ini dicampur, satu jadi mubtada khobar, satu jadi fi'il fa'il maf'ul, seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ar-Rahima. Boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim ar-Rahimu, ya. Ini juga dicampur, cuma dibalik, ya, maf'ulnya yang di depan, khabarnya yang di belakang. Atau Bismillahirrahmanirrahimu. Jadi Ar-Rahmani menjadi sifat, Ar-Rahimu menjadi mubtada khobar. Mubtadanya dibuang, dikira-kira. Atau Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmani menjadi sifat, Ar-Rahimah menjadi maf'ul. Atau Bismillahirrahmanirrahimi, Ar-Rahmanu menjadi khobar atas mubtada yang dibuang, Ar-Rahimi menjadi sifat dari Allah. Atau Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmana menjadi maf'ul, Ar-Rahimi menjadi sifat. Puyeng-puyeng, Pak. Iya. Ini belum kalau mereteli huruf ba-nya. Huruf ba itu kan huruf jar itu ada, huruf jar itu kalau asliyah kita harus ada muta'alaqnya. Muta'alaqnya itu bisa khos bisa am. Nanti yang khos bisa isim bisa fi'il. Nanti yang isim atau fi'il bisa muqaddam bisa muakhir. Wah, tambah puyeng lagi dengan nanti. Makanya gramatika bahasa Arab itu memang penting. Kalau nggak bisa ya susah nanti memahami, terutama dalam memahami Al-Quran. Makanya Al-Quran itu, karena Al-Quran kan yang ada sekarang itu kan juga merupakan satu kesepakatan ulama. Dengan harokat-harokat yang ada itu merupakan suatu kesepakatan ulama. Dengan kedudukan kalimatnya ini menjadi apa, itu menjadi apa. Ya, kalau nggak repot. Ya, kalau makanya Al-Quran juga tata caranya macam-macam nanti bahasanya, apa namanya, harokatnya kalau yang ngerti ya. Nanti i'rabnya nanti juga bisa berbeda-beda. Nah, problemnya orang-orang yang nggak paham menganggap yang berbeda itu keliru, padahal dianya yang tidak tahu. Nah, ini kan repot kalau kayak gitu. Jadi jangan kagetan, Pak. Intinya kalau jenengan semakin rajin ngaji ya semakin tidak mudah kagetan terhadap fenomena yang ada dalam agama kita. Artinya apa? Sederhananya perbedaan apapun yang ada dalam agama kita sepanjang itu ilmiah. Ya, ilmiah. Catatannya harus ilmiah, bukan ngawur, bukan kira-kira, ya. Itu enggak masalah. Itu enggak masalah. Kemarin sempat viral ada dosen UIN di Jogja. Dokter, ya profesor, ya dokter, ya alim. Saya pikir itu orang alim. Mengatakan Jumatan tidak wajib bagi laki-laki. Oh, ini kan kontroversi sekali ini.
Ya, kita jenengan berani nggak Jumatan? Ada loh orang yang sholat maktubah ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu kadang-kadang nggak sholat, tapi Jumatan tetap wajib buat dia kan seperti itu. Ya, ini penting banget Jumatan, masuk seminggu sekali Jumatan enggak ya kan? Ini ada di Jogja ya, dokter mengatakan bikin buku, dia bikin kitab yang mengatakan Jumatan tidak wajib. Ya, sepanjang itu ilmiah ya, dia punya argumentasi, punya dasar hukum, pasti juga bersumber dari Al-Quran dan hadis ya kan? Ya nggak apa-apa. Ya meskipun kita nggak setuju, kalau bantah ya bantah dengan ilmiah juga, jangan wah sesat kamu lah, itu kan nggak selesai masalahnya, timbang sesat-sesatan doang mah kan seperti itu. Ya kalau mau bantah ya silahkan bantah dengan cara yang ilmiah. Kalau kita nggak tahu ya udah kita ngikut kemana aja, jangan ngikut yang sesuai dengan hati jenengan kemana. Oh, saya tahunya Jumatan wajib karena guru saya mengatakan wajib, kiai saya mengatakan wajib, misalnya seperti itu. Ustadz saya mengatakan wajib, sudah ikut yang wajib daripada ikut yang nggak wajib yang jangan nggak tahu, orang juga nggak kenal ya kan. Biasanya yang seneng kayak gitu tuh mahasiswa yang lagi mencari, mahasiswa ini agama yang lagi mencari apa ya, jati diri. Kayak dulu ada yang mengatakan apa namanya, merokok itu tidak membatalkan puasa. Banyak tuh anak-anak mahasiswa PMI ya kan, HMI yang wah ini keren ini ya, yang merokok pas bulan puasa. Itu mereka ya karena mengatakan ini enggak batal loh ya kan, bukan makanan seperti itu. Tapi setelahnya kemudiannya itu buat gagah-gagahan doang biasanya, buat gagah-gagahan. Tapi setelahnya kemudian setelah tahu referensinya ya akhirnya ya ada yang kembali ke keyakinannya semula, ada yang meneruskan. Tapi kalaupun meneruskan dia pasti menjadi lebih paham dengan apa yang dia lakukan. Ya, tidak hanya sekedar ikut-ikutan meskipun awalnya ikut-ikutan. Ya macam-macam ya. Saya lanjutkan, atau Bismillahirrahmanirrahim itu bi iradati dzalika, dengan mengharapkan mengkono bismillah, u'allifu, dengan mengharapkan membaca bismillah, u'allifu, saya menyusun kitab ini, mutabarikan, karena mengharap barokah, au musta'inan, atau mengharap pertolongan ya dari Allah tentunya, fassara, menafsirkan, begini, au bi iradati dzalika, atau mengharapkan dengan membaca bismillah tadi, wa alifu, saya menyusun kitab ini, mutabarikan, dengan hale ya, dengan menjadi hal-hal mengharapkan keberkahan, au musta'inan, atau mengharapkan pertolongan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu mengapa musannif mengawali kitab ini dengan bismillah? Karena mengharapkan keberkahan, karena mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fassara, menafsirkanhu pada bismillah bidzalika, dengan mazkur yang tersebut tadi, wa alifu mutabarikan au musta'inan. Siapa yang menafsirkan itu? Syekhuna, guru kami yang bernama Ahmad Ad-Dimyati fi hasyiyatihi, dalam kitab hasyiyahnya ala usul fiqhi, pada pembahasan usul fikih. Jadi ini juga kemarin kita sudah membahas tentang ketawaduan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini juga dilanjutkan. Beliau mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu tujuannya untuk mengharapkan keberkahan dan pertolongan Allah, bukan didasarkan atas pendapatnya pribadi, tapi melandaskan pendapat itu pada pendapat gurunya yang bernama Ahmad Ad-Dimyati. Ini luar biasa. Ini contoh contoh ketawaduan dari seorang yang sangat alim. Tapi pada intinya Bismillahirrahmanirrahim itu penting sekali bagi kita untuk kita baca, karena di dalamnya mengandung keberkahan dan mengharapkan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kali kita lupakan ya, membaca bismillah. Ibtidaan, mengawali sapa al-musannifu, penyusun kitab ini, kita bahu pada kitabnya musannif, bil basmalati, dengan lafaz bismillah, iktidaan, karena mengikuti, bil kitabil azizi, pada kitab yang mulia, fi bidaihi, dalam permulaannya kitab al-aziz, biha, dengan bismillahirrahmanirrahim,
Musonif juga mengawali kitab ini karena mengikuti Al-Quran. Kitabil Aziz itu Al-Quran. Dalam Al-Quran di setiap suratnya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap surat dalam Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ai fi lauhil mahfudz, maksudnya di dalam lauh mahfudz. Jadi di dalam lauh mahfudz itu Quran itu diawali bukan dalam setiap surat, di dalam Al-Quran ya. Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim di dalam lauh mahfudz ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kan Al-Quran yang turun pertama bukan Bismillah ya, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam sampai ayat kelima surat Al-Alaq. Iya, tapi di lauh mahfudnya itu yang pertama kali dalam Al-Quran dalam mushaf itu adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Au ba'da jam'ihi, atau setelah dikumpulkannya Bismillah wa tartibi au ba'da jam'ihi, atau setelah dikumpulkannya Al-Quran atau Kitabil Aziz wa tartibihi, dan ditertibkannya Al-Quran fil mushafi dalam satu mushaf. Wa amma adapun sesuatu ruya diuraikan anna awwalama, sesungguhnya permulaannya sesuatu kata yang ditulis hu ing ma opo kang nulis hu ing ma opo al qalam qalam. Adapun ada riwayat yang mengatakan bahwa sesuatu yang ditulis oleh qalam ya, al qalam itu pena yang pertama menulis itu ana atubu ana at-tawwabu wa ana atubu, lafaz ana at-tawwabu wa ana atubu ala man taba ya, ana at-tawwabu wa ana atubu ala man taba, lafaz ana at-tawwabu wa ana atubu ala man taba, fahuwa maka lafaz tadi ana atubu wa ana at-tawwabu wa ana atubu ala man taba itu fisaqil arsy, tertulis di tiang-tiang atau di kaki tiangnya arsy. Jadi kalau ada yang mengatakan bukannya yang tertulis pertama kali itu lafaz ana at-tawwabu wa ana atubu ala man taba, memang betul, tapi itu tertulisnya bukan di mushaf tapi di kaki tiang arsy. Jadi ini juga informasi buat kita, meskipun kita belum pernah sampai langit ya, belum pernah melihat arsy. Di arsy itu nanti di tiang-tiangnya di kakinya ada lafaz ana at-tawwabu wa ana atubu ala man taba. Ini juga menunjukkan bahwasanya kita nggak boleh berputus asa atas rahmatnya Allah. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan tetap menerima taubat kita. Ana at-tawwabu, zat yang maha menerima taubat, wa ana atubu, dan saya menerima taubat ala man taba, pada orang-orang yang bertobat kepadaku. Jadi tenang saja, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad itu Masya Allah keistimewaannya. Ini selalu bahkan dalam makalah pernah ya. Saya lupa ini hadis atau bukan, di Nasuhul Ibad ada itu. Innallaha yaqbalu taubatu malam yughargir. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat selagi nafas kita belum sampai tenggorokan. Ya, masih sampai sini, boleh sampai tenggorokan lah. Dengan itu akan diterima taubatnya. Taubat kapan saja diterima. Tapi kemudian jangan disalahgunakan ya dalil ini. Wah, kalau gitu saya tak berdosa saja. Berbuat dosa, berbuat maksiat, toh nanti gampang bisa taubatnya. Pertanyaannya kan dengan taunya mati kapan kan nggak ada yang paham kan seperti itu. Jadi ya ini bisa untuk menjadi penenang buat kita, bagi kita yang pengen bertobat ya bisa tobat kapan saja karena Allah maha menerima taubat. Jadi lafaz ana at-tawwabu wa ana atubu ala man taba itu tertulis di tiang-tiangnya arsy. Nanti kalau sampai arsy udah nggak kaget. Nah, ini begitu nanti di akhirat udah meninggal kiamat di akhirat, oh iya ini dulu yang pernah saya ngaji tulisannya, iya ternyata ada gitu kan. Insyaallah. Wamtisalan
Masya Allah, ini atof, wawunya maktufnya jauh sekali ya. Wamtisalan, dan karena menjalankan, wa ita'atan, dan taat li amrihi pada perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi qaulihi, di dalam hadisnya, awaluma, permulaannya sesuatu, kata bayang nulis ing ma opo alqalamu, pena, sesuatu yang pertama kali tulis oleh pena itu bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtum, dan ketika engkau menulis kitaban pada sebuah kitab, faktubu, maka tulislah pada bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kali ditulis oleh pena di arsy lauh mahfud itu adalah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka ini perintahnya Rasulullah, ketika engkau menulis sesuatu pada sebuah buku, maka tulislah pertama kali itu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ditulis Pak, bismillahirrahmanirrahim. Makanya dulu kalau jenengan pernah sekolah madrasah, itu di papan tulis itu kan pasti ada lafaz bismillahnya. Kalau di awal pasti ada bismillahnya. Itu enggak dihapus-hapus tuh bismillahnya. Permanen itu sudah. Ya karena ini ya, hadisnya jadi guru-guru zaman dulu tuh Masya Allah ternyata paham ya. Ilmu hadisnya paham. Makanya santri-santrinya, murid-muridnya berkah semua. Karena ngerti seperti itu. Faktubuha, maka tulislah bismillah awalahu, pada permulaan tulisan kalian. Wahia, bermula bismillah itu miftahu kulli kitabin, permulaan semua kitab, unzila, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jadi bismillahirrahmanirrahim itu merupakan permulaan tulisan pada semua kitab yang Allah turunkan. Jadi Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, suhufnya Ibrahim, suhufnya Nabi Musa. Nabi Musa kan punya suhuf juga selain Taurat. Atau kitab-kitab lain yang ulama mengatakan jumlahnya 104 ya, yang diturunkan kepada Nabi. Itu kitab dan suhuf itu semua diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, bahkan lafaz bismillah itu sudah jauh digunakan sebelum Al-Quran ya. Di sini katakan demikian, bismillahirrahmanirrahim. Atau pada saat Nabi Sulaiman juga menulis surat, itu ada pada surat apa itu, An-Naml, kalau di tengah-tengah juga ada suratnya Nabi Sulaiman, juga di dalam dengan bismillah. Nabi Nuh juga bismillahirrahmanirrahim berusaha ketika mau naik perahunya kalau nggak salah, pakai bismillah juga. Jadi sudah lama ditulis bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkah sekali ini. Ini termasuk lafaz yang cukup tua ya, yang keberkahannya sudah tidak perlu lagi diragukan. Tapi kadang-kadang kita melupakannya. Kita baca bismillah ya hanya pada saat ibadah-ibadah yang mungkin hanya dianjurkan oleh guru-guru kita. Makan, minum, mungkin kalau ingat baca bismillah ya kan. Tapi memulai sesuatu yang baik kadang-kadang kita lupa baca bismillah. Jangan melangkah kaki dari rumah menuju masjid untuk sholat, baca bismillah harusnya. Mestinya ya. Berangkat kaki dari rumah untuk ngaji juga baca bismillah. Mau berangkat kerja baca bismillah. Mau berangkat sekolah baca bismillah. Mau memberi uang belanja kepada istri baca bismillah. Mau memberi uang jajan kepada anak baca bismillah. Pernah Pak jenengan? Kan enggak kayaknya. Saya juga enggak pernah. Kayaknya kalau uang jajan kita kasih ke anak baca bismillah itu jajannya juga berkah. Uang belanja yang kita kasih ke istri baca bismillah juga insya Allah belanjanya berkah. Jadi ngasihnya nggak usah banyak-banyak, baca bismillah. Bismillahnya yang banyak. Ya, yang ada ngomel. Tapi itu berkah betul itu. Kadang-kadang kita lupa dengan hal-hal sepele loh masalah. Itu kan kelihatannya sepele sekali baca bismillah itu. Tapi keberkahannya luar biasa. Miftah kulli kitabin. Walamma nazala, dan ketika turun alayya kepadaku, siapa yang turun? Jibril, malaikat Jibril, biha, dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada mengulang-ulang pada bismillahirrahmanirrahim.
mengulang-ulang sapa Jibril ha bismillahirrahmanirrahim salasan 3 kali. Jadi ketika Jibril turun kepada Muhammad memberikan wahyu, malaikat Jibril selalu mengatakan mengulang-ulang baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Waqala, berkata Jibril, hiya, bermula bismillahirrahmanirrahim itu laka untukmu, wali ummatika, dan untuk umatmu, kata Jibril. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu hadiah kepada Nabi Muhammad, juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita min ummati Sayyidina Muhammad, kita termasuk bagian dari umatnya Nabi Muhammad, mendapatkan hadiah berupa lafaz bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hadiahnya luar biasa. Ini perintahnya malaikat Jibril. Famurhum, maka perintahkan hum kepada umat, ya, umat Muhammad tadi. La yad'u, jangan tinggalha pada bismillahirrahmanirrahim fi kulli syai'in, dalam setiap sesuatu min umurihim, dari perkara-perkaranya umat. Kata malaikat Jibril, perintahkan umatmu jangan pernah meninggalkan bismillahirrahmanirrahim pada segala sesuatu, setiap perkaranya, setiap urusannya, jangan tinggalkan bismillah. Fa ini, karena sesungguhnya saya, kata malaikat Jibril, lam ada, tidak pernah tinggal pada bismillahirrahmanirrahim tarfata ainin, sekejap mata pun. Ini masya Allah, malaikat Jibril tidak pernah meninggalkan baca bismillah sekejap mata pun. Ya nggak tahu bagaimana caranya malaikat, ya. Tapi ini sekedar membalaghah, pemberatan atau pengandaian yang memang ditakkid, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu jangan sampai kita tinggalkan. Mundu nuzilat, sejak diturunkan ala abika Adam, ala abika pada bapakmu, rupanya Nabi Adam alaihissalam. Sejak diturunkan bismillah kepada Nabi Adam, maka saya tidak pernah meninggalkan bacaan bismillah sekejap mata pun, kata malaikat Jibril. Wa kadza al malaikatu, dan sebagaimana demikian al malaikatu, para malaikat yang lain. Jadi malaikat, termasuk malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain, tidak pernah meninggalkan bacaan bismillah sekejap mata pun. Ini hadiah buat kita dan buat seluruh umat Muhammad. Makanya ini mestinya kita jaga betul ini bismillahirrahmanirrahim ini. Wa fi riwayat, dalam sebuah riwayat, idza katabtum, ketika engkau menulis kitaban pada sebuah kitab, faktubu, maka tulislah fi awwalihi, dalam awalnya kitab, bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabu, ketika engkau, wa idza katabtum, ketika engkau menulis pada bismillahirrahmanirrahim, faqra'u, maka bacalah pada bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak sekedar menulis tapi juga dibaca. Bahkan dalam setiap kitab pasti ada bismillahnya di awalnya. Ya, bismillah. Karena itu merupakan satu keberkahan dan agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Waruya, dan diriwayatkan anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, takhallaqu, berakhlaklah kalian, bi akhlaqillahi, dengan akhlaknya Allah, wala syakka, dan janganlah ragu, anna adatahu, sesungguhnya kebiasaannya Allah Ta'ala, mahalu Allah, fibtida'i kulli suratin, di dalam mengawali setiap surat, al-ityana, yang akan datang, yang didatangkan, bil basmalati, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, siwa baro'atin, selain surat baro'ah. Surat baro'ah itu at-taubah, ya. Bahkan dalam surat at-taubah itu nggak ada lafaz bismillahnya. Kalau jangan cek di Al-Quran, itu langsung baro'atun, seperti itulah. Saya nggak hafal di surat baro'ah itu, kalau nggak salah di juz 10 surat baro'ah itu. Nggak tahu nih juz berapa, tapi kalau nggak salah juz 10. Fanahnu, maka bermula kami, makmuruna, itu makmuruna, diperintah, bihi, dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kami pun diperintah untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan, nah ini beda lagi nih, wa amalan ini atofnya ke
atas lagi nih, kemutabarikan atau musta'inan. Wa amalan, dan mengamalkan bihadisi Abi Dawud. Jadi menulis bismillah, musonif menulis bismillahirrahmanirrahim juga dalam rangka mengamalkan hadisnya Abi Dawud. Wa ghairihi, dan selain Abi Dawud, yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au azdam. Kullu amrin, segala sesuatu, segala perkara, dzibalin, yang bernilai baik, yang memiliki kebaikan, la yubda'u, yang tidak didahului, fihi, di dalam amr tadi, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, fahuwa, maka amr tadi itu abtar. Ya, abtar itu apa? Fahuwa abtar itu tidak berkah, au aqta, atau terputus, au ajdam, atau buntung. Ya. Jadi segala perkara yang bernilai baik, yang tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, itu tidak berkah atau terputus amalnya, au azdam, atau buntung amalnya. Dalam tafsir lain dikatakan ay al-qalilul barokah, berkahnya menjadi sedikit ya kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Wal balu, ini kemudian tafsir apa al balu? Kullu amrin dzibalin. Balnya itu apa sih maksudnya? Wal balu, bermula lafaz al balu itu asyarafu, asyaraf, kemuliaan, wal azamatu, dan keagungan, awil halu, atau tingkah, keadaan, ya, ausya wasyanu, dan keadaan, alladzi yuhtamu, yang diutamakan bihi, dengan hal tadi, syar'an, di dalam syara'. Jadi yang disebut bal tadi adalah kemuliaan. Kullu amrin dzibalin, segala perkara yang memiliki kemuliaan atau keutamaan atau keadaan yang diutamakan secara syara', ya. Wa makna al-ihtimami, dan makna al-ihtimami bihi pada hadis tadi itu tolabuhu, yang apa namanya, dituntut, au ibahatuhu, atau dibolehkan syai'. Sebentar, ini hunya domirnya kemana? Wal hal masya'an alladzi yata'u bihi. Oh, ihtimam. Wa talabuhu, yang dituntut ihtimam, au ibahatuhu, atau dibolehkannya, tuntutan dibolehkannya ihtimam, bi alla yakuna, dengan tidak ada apa ihtimam itu muharraman, perkara yang diharamkan, lidzatihi, pada zatnya, wala makruhan, dan tidak dimakruhkan, lidzatihi, pada zatnya. Ini bal kali ya domirnya. Jadi bal di sini yang dimaksud kullu amrin dzibalin adalah yang pertama kemuliaan dan keagungan atau keadaan yang dibolehkan atau yang diutamakan secara syara', dan maknanya diutamakan secara syara' itu adalah dituntut atau diperintah perkara tersebut, ya, amr tadi, atau dibolehkan perkara tadi, amr berarti sepanjang tidak merupakan perkara yang diharamkan pada zatnya atau dimakruhkan pada zatnya. Lakin la yutlabu, tetapi tidak diperintahkan al basmalah, itu membaca basmalah, ala muhkiratil umuri, pada perkara-perkara yang dianggap hina. Contohnya kakin si ziblin, nyapu atau membersihkan kotoran, ya, kotoran-kotoran itu, kotoran hewan atau kotoran apa yang kotor kemudian kita bersihkan, tidak diperintahkan, tidak dianjurkan untuk membaca bismillah terlebih dahulu. Wala tatlubu, dan tidak diperintahkan membaca bismillah li dzikril mahidhi, pada zikir yang murni. Apa contohnya zikir yang murni? Kat tahlili, sebagaimana membaca tahlil, la ilaha illallah, itu enggak usah baca bismillah. Repot baca bismillah. Setiap la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim, gak selesai-selesai.
ya, nggak selesai. Jadi pada zikir yang murni nggak usah baca bismillah, lanjut aja tahlil. Jadi tidak boleh baca bismillah pada membersihkan kotoran atau menyapu kotoran, atau tidak perlu baca bismillah pada zikir yang murni. Kata tahlili. Wa qala berkata supaya Syekh Amirah, Syekh Amirah, wal balu yang dimaksud dengan bal aidon itu al-qalbu, hati. Jadi al-bal bermakna al-qalbu. Ka'annal amro, sebagaimana suatu urusan, lisyafihi karena mulianya amr, wa azmihi dan agungnya amr tadi, malaka qalba sahibi yang menguasai hatinya sahibnya amr, ya. Listighalihi karena sibuknya man bihi dengan bismillahirrahmanirrahim. Al-bal juga bisa bermakna hati yang menguasai, hati dalam arti urusan-urusan yang benar-benar menguasai pemiliknya perkara tadi. Ya, pemiliknya perkara, urusan-urusan yang benar-benar maksudnya menguasai itu menjadikan hatinya benar-benar tertuju pada perkara tadi. Ya. Wa fi qoulihi, dan di dalam ucapannya atau sabdanya Nabi, fihi, lafadz fihi, ya, kullu amrin dibalin fihi, ya, itu maknanya lisababiyah, karena bermakna sababiyah. Ala qiyasin, pada qiyas, ala qiyasi qoulihi, pada qiyasnya sabdanya Nabi Muhammad SAW, dakhalat masuk sapa imra'atun perempuan, annaro pada neraka, fi hirrotin sebab kucing. Jadi fi-nya bermakna sebab, bukan di dalam. Kalau fi kan makna aslinya di dalam, tapi kalau di dalam maknanya jadi aneh. Dakhalat masuk imra'atun seorang perempuan, annaro pada neraka, fi hirrotin di dalam kucing, kan masuk neraka di dalam kucing. Nah ini kan nggak nyambung ya. Fi hirrotin ai bisa biha, sebab kucing, habisat yang mengurung sapa imro'ah ha pada kucing tadi. Jadi ini merupakan suatu kisah, wahya imro'atun min Bani Israel, kisah seorang perempuan dari Bani Israel. Pada suatu ketika seorang perempuan tersebut punya kucing yang lupa tidak dikasih makan. Kemudian dia pergi beberapa hari, sampai dia kembali kucingnya sudah mati. Karena dalam kurungan tidak ada yang memberi makan, tidak ada yang memberi minum. Sebab itu Allah murka sama perempuan tersebut, ya, hingga akhirnya ketika dia meninggal dimasukkan neraka. Sebab apa? Sebab selama hidupnya pernah menelantarkan seekor kucing. Nah ini juga kucing ini hati-hati. Nah, kias juga pada binatang-binatang yang lain juga, ya. Apalagi sapi yang gede, ya, kambing, ya, kucing saja seperti itu. Nah, kucing ini binatang yang mulia, ya. Kucing termasuk binatang mulia. Maka kan di satu sisi juga ada sebuah kisah juga, Israiliyat juga, pada suatu ketika seorang perempuan pernah masuk surga gara-gara menolong seekor anjing, ya. Jadi menelantarkan hewan yang mulia berupa kucing juga bisa menjadi penyebab masuk neraka. Memuliakan hewan yang hina, yang kita anggap hina dalam tanda kutip, ya, berupa seekor anjing juga bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga. Intinya apa? Intinya ya pada semua makhluk ya mestinya kita harus menebarkan kasih sayang. Maka dalam sebuah hadis dulu pernah dikatakan dalam kitab Nasuhul Ibad juga ada, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berilah kasih sayang pada seluruh makhluk, ya. Man itu kan tidak hanya berarti manusia, tapi seluruh makhluk. Apa-apa yang ada di bumi kita berikan kasih sayang, maka pasti kita akan mendapatkan kasih sayang dari makhluk-makhluk langit, ya, malaikat. Termasuk di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ya semuanya, pada binatang, pada hewan, pada tumbuhan, apalagi pada manusia. Maka kita harus menebarkan kasih sayang. Ini kisahnya orang menelantarkan seekor kucing saja bisa menjadi penyebab baginya dia masuk neraka. Ya, apalagi menelantarkan manusia. Ya, ini luar biasa, pasti dosanya berat ya. Ini orangnya padahal imro'ah ini dikatakan bahkan termasuk seorang ahli ibadah. Ya, ahli ibadah, tapi karena pernah berbuat dosa dengan menelantarkan makhluknya Allah, maka menjadi penyebab dia masuk neraka. Dan kita juga harus ingat bahwasanya manusia, jin, hewan, tumbuhan semua adalah makhluknya Allah. Semua itu diciptakan oleh Allah. Kalau Allah menciptakan berarti Allah kan berkehendak. Termasuk orang yang bukan seagama dengan kita. Ada Allah menciptakan orang Nasrani. Ya, manusianya kan Allah yang menciptakan tetap. Meskipun dia kemudian beragama Nasrani, beragama Hindu, beragama Buddha, beragama Katolik, Protestan, suku Jawa, Sunda, Madura, ya, suku Batak, Cina, Afrika, orang hitam, semua yang menciptakan adalah Allah. Artinya apa? Ya memang Allah berkehendak untuk menciptakan mereka loh. Kita kok nggak suka loh. Ada orang Cina, kita nggak suka sama orang Cina loh. Kenapa? Allah yang menciptakan. Lucu, kenapa kita harus nggak suka? Anjing juga Allah yang menciptakan. Kenapa kita harus nggak suka sama anjing yang menciptakan Allah? Ya. Ada orang agamanya non Muslim, ya suka-suka dia yang nanti juga menanggung akibatnya. Hubungannya sama kita apa? Ya, kita mah harus santai-santai saja, Allah yang menciptakan mereka. Kalau kemudian mereka akidahnya berbeda dengan kita, hisabnya kan nanti di akhirat. Ya, tidak perlu kita yang memberikan hukuman. Ya, kita kalau mau berdakwah ya berdakwah aja, tapi dengan cara-cara yang baik, dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Tapi kalau kemudian mereka dengan keyakinannya itu urusan mereka, pasti begitu seperti itu. Karena semua adalah ciptaan Allah, dan kita di dunia perintahnya adalah irhamu man fil ardi, kasih sayang kepada seluruh umat manusia, mau dia agamanya apa, atau Islam pun Islamnya seperti apa, mau Salafi, mau Wahabi, mau Syiah, mau Ahmadiyah, mau Bahai, udah urusan mereka udah. Kita tetap dengan keyakinan kita, seperti itu. Mau majelis jamaah tabligh seperti apa ya. Tapi kan kemudian kalau kemudian kita bersepakat dengan norma-norma yang ada dalam lingkungan masyarakat, itu tentu saja lain hal. Kita menolak ini, menolak itu karena kesepakatan masyarakat, nah misalnya, itu tentu ada lain hal. Ya, tapi bukan berarti kita membenci mereka, jangan. Seperti karena mereka adalah ciptaan Allah juga. Ini sama kucing saja sama berbahaya, apalagi sama manusia, ya, yang lebih mulia derajatnya daripada kucing. Ya, dakhalat imra'atu an-nara fi hurratin ay bisababiha habisatha wa hiya imra'atun min bani Israil. Wal abtaru, dan maknanya abtar bahwa kan tadi kullu amrin di balil la yudafi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Apa abtar itu? Itu maqtu'udz dzambi, terpotong atau terputus ekornya. Ya, jadi seolah seperti hewan yang terputus ekornya. Jadi hewan kalau udah ekornya udah terputus kan nilainya berkurang. Sapi kalau ekornya putus ya nggak bisa berkurban, udah cacat, kan seperti itu. Nilainya udah berkurang. Padahal ya, seberapa penting sih butut ya kan? Yang penting kan dagingnya. Kadang-kadang kalau kurban bututnya juga nggak ada yang ngambil ya kan? Karena masih ada bulunya kan, repot juga itu, beteti bulunya. Wal aqta, dan aqta, bermula aqta maknanya apa itu? Man quti'at, man seseorang, quti'at yang terpotong yadahu, tangannya man, au ihdauma, atau salah satunya yadah. Jadi yang disebut aqta fahuwa abtar wa aqta, ya aqta itu maksudnya orang yang seolah-olah orang yang terpotong tangannya atau salah satu tangannya. Sedangkan wal azdamu birmul azam itu bidzali dengan dal, al mujma'ati yang diberi titik itu al maqtu'u yang terpotong, al yadi tangannya, wakila dikatakan al dhahibi yang hilang, al anamila
ujung-ujung jarinya. Jadi yang disebut azdam itu orang yang terpotong tangannya atau terpotong ujung jarinya. Wa qala berkata sepala Barawi, Imam Al-Barawi, huwa utawi azdam itu illatun, penyakit ma'rufatun yang dikenal. Ya, penyakit yang sudah dikenal azdam itu kayak penyakit kusta, kan terpotong-potong itu dagingnya. Fahuwa, maka bermula hadis min babit tasbihi, dari bab tasbih atau menyerupai al-balighi yang banget ya. Jadi hadis tadi ya wahwa abtar azdam itu penyerupaan yang memang atau mubalaghah, yang apa mubalaghah itu hiperbolik seperti itu. Wa ma'nal hadis, dan maknanya hadis kullu syai'in, makna hadis tadi kullu amrin bi balin la yubda'u bi fihi bi bismillahirrahmanirrahim tadi, kullu syai'in segala sesuatu lahu yang memiliki syarafun, kemuliaan, wa azmatun dan keagungan, au kullu syai'in atau setiap sesuatu yutlabu yang diperintahkan, au yubahu atau yang dibolehkan, au kullu syai'in atau segala sesuatu lahu yang memiliki qalbun hati, au yamliku atau yang menguasai qalban pada hati, segala sesuatu la yubda'u yang tidak diawali, bisa babi dzalika dengan sebab mazkur tadi asyai sesuatu bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa maka sesuatu tadi kullu syai' tadi kal hayawanin, sebagaimana hewan al maqtu'id dzanabi yang terpotong ekornya, au kaman atau seperti seseorang qata'at yang terputus yadahu tangannya seseorang itu, au kaman atau seperti seseorang zahabat yang hilang anamilahu ujung-ujung jarinya, au kaman atau seperti seseorang bihi judzamun yang memiliki penyakit kusta, fi naqsi dalam kurangannya, wa aibihi dan cacatnya, syar'an di dalam syariatnya, wa intama meskipun sempurna hissan secara material, secara pandangan mata ya, secara indrawi. Jadi meskipun perbuatan itu seolah-olah sempurna, seolah-olah tanpa cacat, seolah-olah memang telah dilakukan dengan sukses, tapi ketika tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu memiliki kekurangan seperti hewan yang terputus ekornya, atau seperti orang yang terputus tangannya, atau seperti orang yang tidak memiliki ujung-ujung jari ya, atau seperti seseorang yang memiliki penyakit kusta. Jadi itu perbuatan. Jadi nanti di akhirat juga sama, kelihatan. Oh di akhirat nanti dengan tangannya hilang atau tangannya ujung jarinya nggak ada, nanti Rasulullah nanti bilang ledek, sampai di dunia kalau beramal nggak baca bismillah ya gitu, ketahuan jarinya hilang gitu kan, ketahuan tangannya terputus seperti itu. Itu di akhirat nanti kelihatan seperti itu. Wa ikhtalafa, dan berselisih pendapat ulama fil bismillah, di dalam bismillah, dalam lafaz bismillah. Hal hiya, apakah bismillah itu ayatun minal fatihati, merupakan ayat dari Fatihah. Ini mau dipotong tanggung, udah jam 9 lebih. Au min kulli suratin, atau dari setiap surat, bagian dari setiap surat ya. Para ulama berselisih pendapat nih, apakah bismillah itu termasuk ayat dari Fatihah atau ayat dari setiap surat ya. Kita selesaikan sampai alhamdulillah ya. Fa'inda Maliki, maka menurut pendapat Imam Malik, madhab Maliki, annaha, sesungguhnya bismillah itu laisat, bukan ayatun minal fatihati, ayat dari Fatihah. Menurut madhab Maliki, bismillah itu bukan ayat dari Fatihah. Jadi ketika jenengan sholat baca Fatihah tidak baca bismillah, menurut madhab Maliki nggak apa-apa. Makanya di Mekah ya kan madhabnya Maliki itu banyak mengikut Maliki, atau Maliki itu di Eropa juga banyak, di Afrika juga banyak ya, di Afrika bukan di Eropa, di Afrika
Di Eropa kayaknya Hanafi deh. Di Afrika itu ketika sholat baca Fatihahnya nggak baca Bismillah, ya nggak disir juga, nggak dipelankan, nggak wajib, ya nggak baca langsung Alhamdulillahirabbil alamin seperti itu. Ini Maliki. Ya di Saudi juga banyak Maliki, Imam Sudais juga Maliki. Tapi Imam Sudais ketika datang ke Indonesia pernah ngimami di Istiqlal baca Bismillah. Jangan tahu Imam Sudais ya. Imam Sudais itu yang biasa di Imam Masjidil Haram, enggak, yang suaranya terkenal sekali. Itu ketika datang ke Indonesia jadi imam di Istiqlal itu baca Bismillah. Itu mengapa demikian? Karena menghormati mayoritas penduduk Indonesia yang bermadhab Syafi'i. Karena madhab Syafi'i baca Bismillah. Itu berarti luar biasa. Dia toleransi dia dan ilmu dia berarti cukup tinggi karena tahu dalam madhab Syafi'i baca Bismillah itu wajib. Ya. Dulu Imam Syafi'i ketika pergi ke Kufah ke madhabnya, ke tempatnya madhab Hanafi, di mana di sana kunut itu tidak sunnah. Imam Syafi'i ketika sholat subuh tidak kunut, ya tidak kunut. Tapi sebaliknya, ulama-ulama sana kalau ke Imam Syafi'i ke mana, ke Kufah atau ke Madinah, ke madhabnya Maliki itu tidak kunut. Tapi sebaliknya ketika ulama-ulama yang tidak kunut berkunjung Imam Syafi'i, kemudian dia kunut. Ini sama cerita kayak pernah dulu siapa, Kiai Idham Khalid dari NU ketemu Buya siapa Muhammadiyah itu zaman dulu itu, yang rokoknya kenceng itu Muhammadiyah tapi kerokokan kan jarang itu, A.R. Fahrudin kalau nggak salah ya, Buya A.R. Fahrudin itu dalam satu kapal laut dalam sholat subuh pertama yang imamin Kiai Idham Khalid itu tidak kunut ya. Hari kedua subuhnya yang imamin Kiai A.R. Fahrudin itu kunut, dan kunutnya fasih serta lama ya, lebih panjang daripada kunut-kunut kita orang NU ya. Itu luar biasa, itu saling menghargai. Seperti itu nggak apa-apa demikian. Artinya ini pun bisa kita praktekkan. Jenengan suatu saat jadi makmum di tempat yang imamnya tidak baca Bismillah, ya nggak apa-apa, nggak usah kemudian ada, lanjutin aja sholatnya. Itu saling, karena dalam madhab lain ada yang demikian dan boleh. Ya. Atau jenengan jadi imam di Mekah, di sana biasa nggak baca Bismillah. Kapan jadi imam di Mekah, di sini nggak pernah jadi imam ya. Misalnya, itu nggak usah baca Bismillah, ya, nggak usah, karena di sana tidak baca Bismillah seperti itu. Atau jangan pergi ke suatu negara yang tidak kunut misalnya, ya nggak usah baca kunut, ya pas jadi imam misalnya. Kalau pas jadi makmum ya tinggal ikut imamnya. Kalau pas jadi makmum, itu toleransi kita seperti itu. Itu bab fikihnya demikian, itu boleh seperti itu. Jadi nggak pula terlalu kaku. Karena para ulama berpendapat ini Bismillah itu apakah termasuk dari Fatihah? Nah, pendapat Malikiyah mengatakan Bismillah bukan termasuk dari Fatihah, wala min kulli suratin, dan juga bukan termasuk bagian daripada setiap surat yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi nggak ada Bismillah. Ya, itu tambahan aja Bismillah itu. Dibaca boleh, nggak juga nggak apa-apa. Wa inda Abdullah bin Mubarak, dan menurut Abdullah bin Mubarak, annaha sesungguhnya Bismillah itu ayat min kulli suratin, ayat termasuk bagian dari setiap surat. Jadi Fatihah ya ada Bismillahnya, An-Nas ada Bismillahnya, Al-Falaq ada Bismillahnya, Qul ada Bismillahnya. Semua surat diawali Bismillah. Ya, itu pendapatnya Abdullah bin Mubarak. Ini Abdullah bin Mubarak ini sezaman sama Imam Hanafi. Jadi termasuk imam juga, tapi madhabnya sudah tidak pada pengikutnya zaman sekarang. Palingnya dinukil sedikit-sedikit pendapatnya kayak ini, kayak pendapat bahwasanya Bismillah merupakan bagian dari setiap surat. Makanya ulama-ulama Indonesia itu luar biasa, semua diambil pendapatnya. Ini karena ada yang mengatakan demikian, maka kita kalau habis amin, Fatihah amin, kemudian baca Bismillah. Ya, padahal menurut Syafi'i itu tidak termasuk Bismillah. Ya, baca surat itu tidak perlu baca Bismillah juga. Tapi karena
termasuk tabarukan dengan pendapatnya Imam Abdullah bin Mubarak, maka kita baca bismillah. Wa inda Syafi'i, dan menurut pendapat Asy-Syafi'i, anna sesungguhnya bismillah itu ayatun minal Fatihati, ayat dari Fatihah. Jadi bismillah itu merupakan salah satu ayat dari Fatihah. Jadi perbedaannya dengan Maliki, kalau Imam Syafi'i dan madhabnya itu bismillah itu ayat pertama. Kalau pendapatnya madhab Maliki, alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Ya, nanti perbedaannya pada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kan ada tanda waqaf ya, tapi waqafnya itu lam alif, artinya tidak berhenti mestinya. Tapi di madhab Maliki itu ayat ke-6. Ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Karena Fatihah 7 ayat. Sab'ul masani. Jadi kalau madhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, ar-rahmanirrahim ayat kedua, maliki yaumiddin ayat ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi kebalik ya, kurang. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin tadi enggak kesebut malah. Ayat kedua, ar-rahmanirrahim ayat ketiga, maliki yaumiddin ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima, ihdinas siratal mustaqim ayat keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Makanya saya kalau jadi imam jarang berhenti di ini siratal ladzina an'amta 'alaihim. Biasanya langsung tak wasol gitu kan. Habis itu baca surat bismillah juga. Baca bismillah karena ikut Abdullah bin Mubarak. Baca surat yang pendek-pendek aja, kulhu sama kuliah udah andalan saya udah. Karena yang lainnya enggak hafal. Kulhu ae. Tapi memang dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah itu lebih utama membaca surat itu full, tidak terpotong. Itu yang utama. Ya, tidak terpotong yang utama. Jadi baca surat itu full. Jadi utuh satu surat. Jadi kalau baca kulhu kan pasti utuh satu surat. Mau dibaca kulhu dipotong juga kan yo, kebangetan. Atau baca ina atau ina juga utuh satu surat. Kalau baca tuh satu Al-Baqarah ya nggak apa-apa, itu kan? Ya, jangan setengah-setengah, ya, 3 juz itu kan seperti itu. Itu baiknya, tapi bukan berarti nggak boleh ya boleh. Terutama bagi orang yang sedang ngafalin, itu kan sekaligus melancarkan dibaca itu. Boleh baca di tengah-tengah juga boleh. Ya, cuman lebih utama bacanya utuh. Makanya saya kalau imamin biasanya ya baca yang pendek-pendek, karena satu hafalnya memang yang pendek-pendek, kedua juga mengutamakan yang utuh. Jarang saya baca surat setengah gitu ya, meskipun pernah beberapa kali, tapi lebih sering saya baca surat utuh ya, dan itu adanya juz amma karena lebih pendek-pendek. Kalau juz yang lainnya panjang-panjang seperti itu. Wa taraddada, dan hanya mengulang-ulang fi ghairi dalam selain Fatihah. Walam yakhtalifu, dan tidak ada perselisihan pendapat ulama fiha di dalam bismillahirrahmanirrahim Finnam di dalam surat Naml ya, seperti yang saya bilang tadi, fi addiha dalam milang-milang lafaz bismillahirrahmanirrahim dalam Qur'ani, dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Naml di tengah-tengah itu ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Itu semuanya sepakat bahwasanya di situ ada. Wa min khawasiha. Nah, ini penting nih. Dan sebagian dari kekhususan atau khasiat atau fadilahnya bismillahirrahmanirrahim. Idza tala, ketika membaca ha pada lafaz bismillahirrahmanirrahim, siapa yang baca syahsun seseorang, inda naumi ketika mau tidur, kita seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mau tidur sebanyak 21 marratan. 21 apa nih marratan ambalan atau jumlahnya. Seketika mau tidur membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, umina, maka dijadikan aman tilkal lailati, pada malam tersebut. Maka orang tersebut akan diamankan oleh Allah pada malam itu dengan menjelang tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Enggak lama kan, 21 kali itu paling 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, enggak ada 5 menit malahan. Enggak nyampe 5 menit. Itu Allah akan amankan malam itu. Amankan dari apa? Ya, minas syaitani, dari
godaan setan. Ya, kalau aman dari godaan setan, kemungkinan kalau mimpi pun ya paling bukan dari setan. Ya syukur-syukur itu mimpi yang benar ya. Tapi setidaknya itu paling juga sekedar bunga tidur, tapi bukan godaan setan. Mimpi yang godaan setan kan repot. Dan karena setan itu kalau menggoda luar biasa. Jangan harus takut sama godaan setan itu. Karena kalau tanpa Allah, pertolongan Allah, ya, tanpa melibatkan Allah, bismillahirrahmanirrahim, upaya kita melibatkan Allah dalam setiap tindakan kita kan, itu kita akan bisa lolos dari godaan setan. Wong kelasnya Nabi saja tergoda sama setan. Nabi Adam kan keluar dari surga gara-gara tergoda sama setan. Itu kelasnya Nabi. Apalagi kelasnya kita yang Nabi bukan, wali bukan, ya orang ahli ibadah juga bukan. Itu ecek-ecek, gampang sekali setan menggoda kita. Ya. Makanya kita harus melibatkan Allah dalam setiap tindakan kita agar dijauhkan diri dari godaan setan. Kalau Allah sudah terlibat, ya setan susah. Ya setan susah. Makanya ada orang tidur takut, kan? Setan takut sama orang tidur kan, pernah ceritanya. Setan takut sama orang tidur gara-gara setan mau menggoda orang di masjid, menggoda orang sholat, tapi takut sama orang tidur. Karena orang yang tidurnya orang yang berilmu. Maksudnya berilmu apa? Ya kalau mau tidur ya pasti ada ilmunya kan, orang tidur tuh baca dalam keadaan suci, baca doa, baca ta'awud, termasuk baca bismillah. Ya ini orang tidur yang berilmu ya. Tapi orang sholat yang awam ya, sholatnya dia tidak tahu, sholatnya cuma tahu jengklat-jengklitnya saja, tapi mungkin tidak tahu syarat rukunya sehingga dia sholat asal sholat. Itu lebih mudah digoda oleh setan daripada orang tidur yang berilmu. Makanya makolahnya dalam Nasuh Ibadah dikatakan naumul alim afdolu min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Ya, jenengan ngaji ini dalam rangka mencari ilmu. Ya, dalam ngaji dalam rangka mencari ilmu agar tahu tata caranya ibadah, tata caranya beramal, termasuk tata caranya tidur. Ya, suruh baca bismillah 21 kali. Itu yang disebut ngaji. Ngaji itu bukan sekedar baca. Jangan baca Quran itu bukan ngaji. Itu niat ibadah. Ya diniatkan ibadah boleh, atau niat beres, niat murojaah. Ngaji itu mencari ilmu. Caranya baca Quran yang benar bagaimana, itu ngaji namanya. Bukan ketika jangan membaca. Ketika jangan membaca itu namanya ibadah. Ya, ini harus dengan perhatikan betul itu. Oh, saya mau ngaji dulu, kemudian baca Quran. Ya, baca Qurannya salah. Dapat pahala dapat, namanya juga mencari pahala. Baca Qurannya pahala, salah juga dapat pahala. Tapi bukan ngaji, ya, bukan ngaji. Ngajinya itu ketika jenengan belajar tajwidnya, sehingga jenengan tahu tata cara baca Quran yang benar. Sama kayak tadi baca bismillah, oh tahu ternyata bismillah bisa dibaca dengan 9 cara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, dan lain sebagainya. Ar-Rahman, Ar-Rahimah. Ya, karena jenengan ngaji tahu, oh ternyata seperti itu. Jadi boleh demikian. Oh, baca Al-Qur'an ini kalau nun sukun ketemu dengan ain dibacanya izhar. Izhar itu artinya jelas, terang, tapi harus pendek. Enggak boleh dibaca dengung, enggak boleh an'amta, enggak boleh, harus an'amta. Ya. Mim sukun ketemu dengan huruf hijaiyah kebanyakan dibaca izhar syafawi namanya. Ghairil maghdubi alaihim walad, enggak boleh alaihim waladhim. Nah, itu namanya gunnah. Ya, harus tahu ilmunya itu. Taunya dari mana? Dari ngaji. Ngaji tajwid, bukan ketika membaca. Bukan berarti enggak boleh baca Al-Qur'an, ya harus baca Al-Qur'an. Itu ibadahnya di situ. Tapi yang disebut ngajinya, biar dengan baca Al-Qur'annya semakin baik, harus ngaji tajwidnya, harus ngaji tata cara baca Qur'annya. Makanya orang tadarus kalau puasa habis taraweh, saya mau ngaji dulu, ya itu sebenarnya perspektif yang kurang tepat, ya. Nah, bukan ngaji, itu namanya tadarus, ya. Tadarus itu deres, ya, deres mengulang baca Al-Qur'an, murojaah, ya. Di situ dapat ibadah, dapat pahala enggak? Dapat, dengan tetap dapat pahala. Tapi alangkah lebih baik kalau sebelum tadarus ilmunya juga
didapat ya dengan cara mengaji. Bagaimana caranya agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ya, yang benar ngaji dulu sebenarnya seperti itu agar bacanya nggak salah. Wa min khawasiha, apa yang mendapat menjaga dari setan? Yang pertama. Yang kedua, wa umina, diamankan. Apa yang diamankan? Baituhu, rumahnya orang tadi, minas sarakoti, dari kemalingan. Tuh, Masya Allah Pak, dengan baca bismillah 21 kali rumahnya aman dari maling. Malingnya masuk rumah nggak jadi nyuri ya. Bingung malingnya, ini yang punya, oh ya, atau mungkin malingnya tahu, jangan-jangan oh yang punya udah baca bismillah nih, pulang lagi ya gitu kan. Karena udah baca bismillah 21 kali ini, Masya Allah, setan takut, maling nggak jadi maling gara-gara yang punya rumah sebelum tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ini diamalkan, padahal gampang ini, ijazah dari Syekh Nawawi ini ya, Masya Allah, ini gampang banget. Ini min khosois sebagian, hanya satu padahal khosoisnya bismillah banyak banget. Wa umina, dan diamankan min mautul fujati, dari kematian yang mendadak. Oh, kematian mendadak apa? Biasanya angin duduk, jantung ya, zaman sekarang ya. Jadi insya Allah aman. Pada malam itu jangan diamankan dari kematian mendadak. Malaikat Israel nggak jadi datang malam itu ya, dadakan nggak jadi, bilangnya wes kalau gitu besok aja ya. Sama aja mati, ini ditundanya besok. Ya kalau tahu ya malaikat Israelnya bilang mah enak ya, mau datang baca dulu bismillahirrahmanirrahim 21 kali, nggak jadi lagi ya. Yaudah besok lagi mas, baca lagi, nggak jadi lagi ya. Kapan selesainya? Aduh. Jadi diamankan dari kematian yang mendadak, mautil fujah, kematian yang mendadak. Orang zaman sekarang kan ya nggak cuma orang yang sakit ya, orang sehat aja kadang-kadang mendadak mati, itu banyak seperti itu ya, kematian yang mendadak, sakit jantung, darah tinggi, stroke ya. Corona juga kalau punya komorbid yang kayak gitu bisa menjadi pemicu tuh ya. Makanya dengan bismillah ya, ini sih sebagai langkah ikhtiar saja sebenarnya, bukan berarti udah pasti demikian, tidak ya. Ikhtiar, salah satu ikhtiar batin ya, ikhtiar batin, karena ikhtiar dohir mungkin kita sudah ya, ikhtiar dohir sudah menjaga kesehatan, minum vitamin ya kan, seperti itu. Tapi ikhtiar batin juga harus, termasuk salah satunya adalah memohon atau melibatkan Allah dalam segala hal, dalam kehidupan, dalam setiap urusan kita, agar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya minal balaya, dari segala macam bencana ya. Bencana-bencana lain juga akan dihindarkan, sebab kita, asbabnya adalah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali menjelang tidur ya. Makanya jenengan ini harus tidur ini. Karena kalau melek nggak ada ininya loh, di sini nggak ada keterangannya loh. Ini pas menjelang tidur, bukan menjelang nongkrong di saung ini. Tapi diniati baca bismillah aja nggak apa-apa ya. Nongkrong ke saung bismillahirrahmanirrahim dulu. Kan tadi kullu amrin bibalid, kita ngambil hadis yang di atas itu, bernilai baik ya tetap baca bismillah. Niatnya apa? Silaturahim, kan seperti itu. Ya, kajian, kadang-kadang kajian, pokoknya segala sesuatu mau diambil sisi positifnya aja udah. Mau nongkrong ya diniatin silaturahim, diniatin kajian, kan seperti itu. Jangan diniatin timbang ngopi doang kan, rugi ya. Diniatin silaturahim ya, ketemu teman-teman, ketemu saudara, seperti itu. Afada, memberi faidahu pada keterangan itu ya, Sopo Ahmad As-Sawi, Syekh Ahmad As-Sawi. Alhamdulillah, wallahu a'lam bissawab. Demikian, lama juga ini, hampir 1,5 ya. Demikian pembacaan kitab Kasyifatus Saja pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
alhamdulillah malam hari ini banyak sekali kita mendapatkan sesuatu kalau dengan cermati ya. Yang pertama itu bismillahirrahmanirrahim, agar senantiasa dilafadzkan atau dilanggengkan bagi kita, karena bismillahirrahmanirrahim sesuatu yang sangat istimewa, penuh dengan keberkahan dan di dalamnya mengandung permohonan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kegiatan kita yang bernilai baik, hal-hal yang mungkin tidak pernah kita berikan seperti yang saya katakan tadi, mau bekerja baca bismillah, mau beribadah baca bismillah, mau ngaji baca bismillah, bahkan mau ngasih uang jajan kepada anak juga baca bismillah, ngasih uang belanja kepada istri juga baca bismillah ya. Segala hal yang bernilai kebaikan usahakan membaca bismillah. Dan juga ini salah satu kekhususannya adalah menjelang tidur kita baca bismillah 21 kali agar kita terhindar atau diamankan oleh Allah pada malam itu, terhindar dari godaan setan, terhindar dari pencurian ya, maling-maling itu nggak perlu satpam Pak ya, satpamnya cukup bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti security depan kita gaji dengan bismillah aja 21 kali ya, dan terhindar dari kematian yang mendadak ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita lanjutkan pertemuannya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na katihim wahdinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduthu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.